Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Kekuatan gadis kecil aneh itu terlalu menakutkan. Dia pasti bisa membunuh Tuan secara instan dengan mudah. Tapi dengan kekuatannya sebelumnya, meski itu bukan api, dia tidak bisa langsung membunuh Yunce. 18 bulan seperti neraka yang dia habiskan di primordial mendalam ark untuk menyempurnakan dirinya dalam badai spasial bukanlah sia-sia. Bahkan Jasmine mengatakan bahwa dengan tubuh Yunce sekarang, dalam hal kekuatan, dia tidak lebih lemah dari seorang raja tingkat rendah, dan bahkan tingkat kesembuhannya jauh melampaui seorang raja. Namun tidak bisa langsung membunuh, bukan berarti tidak bisa membunuh. Dengan perbedaan besar antara kekuatan mereka, jika dia ingin membunuh Yunce, itu akan sangat mudah. Energinya adalah kekuatan api yang dalam, jadi tentu saja, tidak mungkin mengancam kehidupan Yunce. Ketika lautan api menimpa dirinya, dia menyembunyikan dirinya di dalam api, menyembunyikan aromanya dengan hidden flowing lightning sebelum api padam, pergi ke bawah tanah, dan berhasil keluar dengan seutas benang. Jika bukan karena petir mengalir tersembunyi, bahkan jika dia memiliki 100 nyawa, dia tetap akan mati. Ada yang datang dari selatan, lebih dari 10 orang. Kalau tidak mau ada masalah, segera pergi dari sini, Jasmine memperingatkan. Yunce berdiri, membersihkan debu, dan merasa sedikit takut. 3 hari lagi dan itu akan menjadi upacara agung permaisuri iblis. Awalnya, dia ingin menghangatkan tubuhnya, dan membiasakan diri dengan ekstrim Mirage Lightning, tapi dia hampir kehilangan nyawanya karenanya. Dia masih memiliki sesuatu yang penting yang ingin dia lakukan di upacara agung permaisuri iblis. Jika dia mati begitu saja, dia akan mati tanpa keadilan. Yunce menyembunyikan dirinya, menghindari orang-orang yang datang untuk memeriksa situasi, dan kembali ke Demon Imperial City. Dalam perjalanan pulang, dia berhati-hati, jadi kecepatannya lambat. Ketika dia akhirnya kembali ke klan Yun, langit sudah mulai cerah. Pada saat ini, beberapa orang di antara keluarga Yun sudah sibuk bekerja, hampir upacara agung permaisuri iblis. Klan Yun memperlakukan upacara agung permaisuri iblis dengan sangat serius, karena kemungkinan besar akan menentukan masa depan keluarga Yun, jadi mereka harus mempersiapkannya dengan matang. Yunce kembali ke klan Yun, dan langsung pingsan. Dia tidak menyebutkan petualangan serunya kepada siapapun. Lagi pula, dia keluar di tengah malam dan melihat seorang gadis kecil telanjang bulat, itu bukanlah sesuatu yang ingin dia gambarkan kepada orang lain. 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Tidak ada yang berbeda dengan kota kekaisaran iblis saat ini, hanya saja lebih ramai. Tapi, bahkan orang normal yang tidak memiliki kekuatan besar pun bisa merasakan aroma berbeda di atmosfer. Saat ini, permaisuri setan kecil telah bertahta selama 100 tahun penuh. Di masa lalu, setiap kaisar iblis bertahta selama 1000 tahun tanpa kecuali. Bertahta selama 100 tahun berarti hanya 1/10 dari waktu yang ada. Namun, apa yang berbeda kali ini adalah, meskipun dia adalah kaisar iblis ilusi, gelarnya bukanlah kaisar iblis, melainkan permaisuri iblis kecil. Beberapa dekade yang lalu, sebelum 100 tahun pemerintahan Little Demon Empress, sudah ada suasana yang tidak biasa di Illusory Demon Royal Family. Semua orang menduga bahwa hari ini mungkin adalah hari di mana gerakan rahasia di dalam kegelapan akan meledak. Upacara besar 100 tahun adalah waktu yang tepat. Hari ini di kota Demon Imperial, ada kemungkinan besar sesuatu yang serius akan terjadi. Yunce bangun pagi-pagi sekali, membuka pintu, dan melihat Yun Qinghong sudah berdiri di halaman, diam-diam menghadap pohon anggur yang layu itu. Mendengar pintu dibuka, dia tidak berbalik, dan berkata dengan suara tenang, "CR, kamu sudah bangun." Yun Qinghong tertutup embun pagi yang lebat, jelas sudah berdiri di sana untuk waktu yang lama.
Dari bayangan punggungnya, Yun Ce melihat beban dan keseriusannya. Hari-hari ini, dia telah mempersiapkan upacara agung permaisuri iblis siang dan malam. Bayangan di punggungnya memberitahu Yun Ce bahwa dia tidak yakin dengan apa yang akan terjadi hari ini, dia bahkan sedikit pesimis tentang hal itu. Langkah kaki Yun Ce terhenti, dan setelah ragu sejenak, dia berkata, "Ayah, aku punya pertanyaan yang selalu ingin kutanyakan." Yun Qinghong berbalik dan menatapnya, "Apakah kamu ingin bertanya, mengapa aku, ayahmu, bersedia setia kepada klan Kaisar Iblis?" "Ya dan tidak," jawab Yun Ce. Klan Yun adalah salah satu dari 12 klan penjaga, yang setia kepada klan Kaisar Iblis. Ini adalah misi yang diturunkan dari nenek moyang kita. Kakek dan Kaisar Iblis sebelumnya sudah seperti saudara. Kaisar Iblis kecil dan ayah juga saling memanggil saudara. Dari sini, kami dapat melihat bahwa klan Kaisar Iblis selalu menghargai kami, klan Yun. Tapi, setelah permaisuri iblis kecil mewarisi tahta, dia menyalahkan klan Yun kami beberapa kali. Selain kehilangan kakek dan kehilangan 10 landasan utama klan Yun, hal itu malah memperburuk keadaan. Generasi muda pun tertinggal dari klan penjaga lainnya karenanya. Terlebih lagi, klan Yun saat ini diejek karena tidak memenuhi syarat untuk tinggal di 12 klan penjaga. Permaisuri iblis kecil telah bertahta selama 100 tahun, dan kami, klan Yun, telah bersalah selama 100 tahun, dan tidak dapat mengangkat kepala dan bangkit. Inilah alasan utama mengapa klan Yun jatuh begitu cepat. Dan pada hari-hari ketika ayah mengendalikan klan Yun, sebagian besar persiapannya adalah untuk permaisuri iblis kecil, dan persiapan untuk klan adalah yang kedua. Permaisuri iblis kecil memperlakukan klan Yun seperti ini, tapi ayah tidak hanya menahan lidahnya tanpa memikirkan pengkhianatan, dan kamu masih mengerahkan seluruh upayamu. Aku tidak begitu mengerti. Menyalahkan klan Yun bukanlah apa yang diinginkan oleh permaisuri iblis kecil. Yun Qinghong menghela nafas dan berkata, dia menyalahkan klan Yun karena terpaksa. Dan dalam situasi ini, sebagian besar disebabkan oleh klan Yun kita sendiri. Karena kakek kehilangan segel Kaisar Iblis dari klan Kerajaan Iblis Ilusi. Yun Ce bertanya, itulah penyebabnya, jawab Yun Qinghong. Keluarga Kerajaan Iblis Ilusi menguasai semua jiwa di alam Iblis Ilusi, dan mendapat perlindungan setia dari 12 klan. Saat ini, sudah 10.000 tahun. Dalam 10.000 tahun terakhir ini, karena klan Yun didukung oleh pegangan mendalam, kekuatan kami secara keseluruhan selalu berada di atas klan penjaga lainnya, dan tidak pernah terlampaui. Dan karena ini, klan Yun kami sangat dihargai oleh Kaisar Iblis Ilusi. Pada generasi kakekmu, dia telah diberi gelar Raja Iblis, dan Kaisar Iblis bahkan mengumumkan bahwa kakekmu akan memiliki kedudukan yang setara dengannya. Kenyataannya, posisi itu bahkan lebih tinggi dari posisi Adipati. Dia berada di bawah satu orang, tetapi di atas semua orang lainnya. CR, jika kamu berasal dari klan penjaga lainnya, namun selalu ada seseorang yang lebih tinggi darimu, bagaimana perasaanmu? Akan ada rasa iri. Awalnya, posisinya berada pada level yang sama, tapi anggota klan Yun menerima gelar Raja Iblis, kemuliaan dan kehormatan yang dirindukan oleh klan penjaga lainnya. Itu juga membuat posisi seluruh keluarga kami langsung mengungguli keluarga lainnya. Bagaimana perasaan Anda saat itu? Akan mudah untuk merasa iri dan tidak seimbang, dan akan ada banyak kebencian. Mungkinkah, 100 tahun yang lalu, klan penjaga lainnya bergabung bersama dan menekan permaisuri iblis kecil? Itu benar, jawab Yun Qinghong sambil menutup matanya. Kakekmu adalah inti klan Yun, dan 10 tetua agung adalah landasan klan Yun. Kehilangan salah satu dari mereka merupakan pukulan besar bagi klan Yun. Namun dalam satu malam, kami kehilangan kakekmu dan ke-10 tetua agung. Tingkat tertinggi dan terpenting dari keterampilan klan Yun segera tertinggal. Selain itu,
segel Kaisar Iblis juga hilang di benua langit yang mendalam. Klan penjaga yang iri pada klan Yun selama bertahun-tahun akhirnya mendapat kesempatan, dan membuat orang-orang di kota Kekaisaran Iblis menyiarkan kejahatan tak termaafkan, klan Yun ke seluruh alam iblis ilusi. Seluruh dunia iblis ilusi dipenuhi dengan kecaman terhadap klan Yun, sampai keadaannya sangat buruk sehingga harus ada hukuman berat untuk menenangkan semua orang. Dan itu dipimpin oleh klan Helian, dengan lebih dari separuh klan penjaga terlibat. Keluarga yang saya yakin tidak berpartisipasi, adalah klanmu ibumu, dan klan bawah langit yang tidak suka membuat masalah. Dipimpin oleh Duke Huai, berbagai klan kerajaan juga mengkritik klan Yun kami. Mengatakan bahwa klan Yun tidak dapat dimaafkan, dan jika bukan karena kerja keras dan perlindungan 10.000 tahun, membunuh seluruh klan tidak akan terlalu berlebihan, pasti pada saat itulah garis keturunan Duke Huai menjadi tidak loyal. Bagaimanapun juga, garis keturunan Kaisar Iblis pasti akan punah, dan dia berharap bisa menggantikannya. Saat itu, permaisuri iblis kecil baru saja mengambil alih tahta, jadi tahta itu tidak stabil, dan dia adalah seorang wanita. Setelah dia, tidak akan ada lagi garis keturunan Kaisar Iblis yang murni, dan terlebih lagi, karena hilangnya segel Kaisar Iblis, dia tidak dapat mengolah catatan gagak emas tentang dunia terbakar. Dan hanya menerima kekuatan Kaisar Iblis. Di bawah tekanan berat seolah-olah dia sedang berjalan di atas es tipis, dia terpaksa menyalahkan klan Yun. Namun, dia tidak pernah membunuh siapapun dari klan Yun. Dia hanya memotong sumber daya klan Yun selama 100 tahun, dan melarang kami memasuki Golden Crow Lightning Flame Valley, membuat generasi klan Yun ini miskin dalam sumber daya, dan sangat lemah. Namun, kelemahan semacam ini adalah perisai bagi klan Yun kami. Ketika kami begitu lemah sehingga kami bahkan tidak bisa menjadi ancaman, musuh-musuh kami meninggalkan kami dalam damai. Aku mengerti, Yun Ce menganggukkan kepalanya perlahan. CR, kamu harus ingat, kata Yun Qinghong dengan serius. Kaisar Iblis pertama adalah penyelamat leluhur klan Yun kami. Jika bukan karena tindakan Kaisar Iblis pertama, klan kita akan punah 10.000 tahun yang lalu. Kami bersumpah selama klan Kaisar Iblis masih ada, klan Yun akan melindungi mereka. 10.000 tahun terakhir ini, klan Yun tidak pernah berpikir untuk berkhianat. Dan mulai hari ini, kami akan terus menepati janji kami. Tapi, yang kami lindungi adalah klan Kaisar Iblis. Pewaris garis keturunan Kaisar Iblis. Dan bukan para adipati najis yang hanya memiliki sebagian garis keturunan Kaisar Iblis. Meskipun Little Demon Empress adalah seorang wanita, dia memiliki garis keturunan Demon Emperor yang lengkap. Karena dia naik tahta, dia adalah Kaisar Iblis yang sebenarnya. Selama dia masih bertahta, keluarga Yun kami akan melakukan apa saja untuk melindunginya dengan setia. Tapi, suara Yun Qinghong semakin dalam, dan matanya menjadi dingin, jika dia benar-benar dipaksa turun tahta, dan beberapa adipati tidak murni lainnya menjadi Kaisar Iblis, maka misi klan Yun untuk melindungi berakhir di sana. Pada saat itu, meninggalkan 12 klan penjaga sebenarnya adalah sesuatu yang kami inginkan. Kami tidak membutuhkan gelar yang diberikan oleh keluarga kerajaan. Yun Qinghong serius. Dari matanya, Yun Ce melihat tekad. Yun Ce mengangguk dalam-dalam, ayah, aku mengerti. Meskipun aku tidak tumbuh dalam keluarga, darah klan Yun mengalir di pembuluh darahku, dan terlebih lagi, itu adalah darah garis keturunan patriark. Aku tidak akan melanggar keinginan klan Yun. Yun Qinghong mengangguk dan tersenyum, bahkan alisnya yang terkunci menjadi rileks. Yun Ce melihat ekspresinya, sedikit ragu, tapi tetap bertanya, Duke Huai itu, apakah dia benar-benar sekuat itu? Dari ekspresi ayah, sepertinya kamu sangat khawatir. Yun Qinghong menghela nafas pelan, sebulan yang lalu, kamu seharusnya sudah menyadari perilaku lancang dan berbahaya mereka. Hari itu,
Helian Peng mengatakan secara pribadi bahwa setengah dari klan penjaga telah berada di pihak Duke Huai. Di antara klan kerajaan, lebih dari 60% bersatu dengan Duke Huai sebagai pemimpinnya. Mereka mengumpulkan sejumlah besar ahli dari keluarga kerajaan, dan merekrut praktisi kuat dari daerah terpencil di alam iblis ilusi. Mengontrol kekuatan ini, Duke Huai secara alami mampu melakukan apapun yang dia inginkan. Tapi permaisuri iblis kecil bukanlah orang yang bimbang. Dia tidak pernah mengambil tindakan apapun terhadap ambisi terkenal Duke Huai. Bukan karena dia tidak mau atau tidak berani, tapi karena dia tidak bisa melakukannya. Jika dia benar-benar mengambil tindakan, akan sulit untuk berhasil. Pada gilirannya, hal itu akan memberi Duke Huai alasan yang cocok untuk menekan dan menyerangnya. Di sisi lain, meskipun Duke Huai memiliki kekuatan yang cukup, dia belum mengambil tindakan, dan alasan utamanya juga karena dia tidak punya alasan untuk melakukannya. Patriark, kita semua siap. Kami hanya menunggu perintah Patriark. Di luar pintu besar, suara serius dan penuh hormat terdengar. Suara ini, milik Penatua Yun Waitian. Yun Qinghong memiringkan matanya, dan berkata, "Oke. Semuanya berkumpul di aula utama, kita akan berangkat ke Demon Imperial Hall dalam 15 menit. Ya, kepala keluarga, CR, bangunkan Xiaoer. Kita harus berangkat." Yun Qinghong menengadah ke langit, seolah ingin meramalkan kehendak surga hari ini. Kali ini, 100 orang dari klan Yun datang ke upacara agung permaisuri iblis. Di antara mereka, sekitar setengahnya adalah murid muda. Dari 36 tetua inti, 29 di antaranya datang, dan 3 tetua juga ada di antara mereka. Tak satu pun dari 3 tetua agung yang tertinggal. Semuanya ikut. Sepertinya ayah benar-benar berusaha sekuat tenaga kali ini. Xiao Yun mendekati Yun Ce dan berkata pelan. Yun Ce mengangguk, klan penjaga lainnya mungkin akan membawa yang terbaik juga. Ngomong-ngomong, apakah setiap keluarga hanya diperbolehkan membawa 100 orang? Pada upacara agung permaisuri iblis ini, kekuatan dan pemimpin teratas dari masing-masing wilayah utama di alam iblis ilusi diundang. Namun biasanya mereka hanya boleh membawa maksimal 3 orang. Bahkan mereka yang memiliki keterampilan terbaik tidak dapat memiliki lebih dari 10 orang. Hanya kami, 12 klan penjaga, dan masing-masing istana adipati besar yang dapat membawa orang sebanyak itu, jelas Xiao Yun. Upacara agung permaisuri iblis telah menjadi pusat perhatian dunia selama beberapa waktu, jadi tentu saja dia memiliki pemahaman tertentu tentang hal itu. Bagaimanapun, 12 klan penjaga adalah kekuatan paling kuat di alam iblis ilusi. Posisi mereka setara dengan 4 tempat suci besar di benua langit yang mendalam, dan keberadaan mereka dimaksudkan untuk melindungi klan Kaisar Iblis, jadi perlakuan khusus datang secara alami. Berapa banyak orang yang akan hadir di upacara akbar? Yun Ce bertanya lagi. Aku tidak tahu, kata Xiao Yun sambil menggaruk keningnya. Ini juga pertama kalinya aku menghadiri upacara agung permaisuri iblis. Akan ada sekitar 100.000 orang, jawab Yun Qinghong, yang berjalan di depan. Dari ratusan ribu orang ini, tidak ada satupun yang biasa-biasa saja. Ini termasuk wali kota dari kota-kota besar, bangsawan, ketua sekte, kepala istana, dan raja dari berbagai ras. Serta generasi muda yang mereka bawa, kemungkinan besar adalah tuan muda atau jenius nomor 1, kota Demon Imperial adalah kepala dari alam iblis ilusi, tapi meskipun kemampuan mereka mungkin tidak berada pada level yang sama dengan 12 klan, mereka tidak bisa diremehkan. 100.000 orang, skalanya mendekati apa yang diharapkan Yun Ce. Ini adalah peristiwa besar pertama yang terjadi setelah pemerintahan permaisuri iblis kecil, dan peristiwa ini mengumpulkan hampir semua makhluk teratas di seluruh alam setan ilusi. Yun Ce berpikir sejenak, dan bertanya, berapa banyak istana duke di keluarga kerajaan iblis ilusi?
Bagaimana kekuatan mereka? Ada 103 istana adipati, dan yang paling kuat adalah istana adipati Huai. Yun Qinghong menyipitkan matanya dan berkata, semua keluarga kerajaan ini kurang lebih memiliki garis keturunan Kaisar Iblis. Dengan bakat alami seperti itu, kecepatan kultivasi mereka jauh lebih cepat dibandingkan makhluk normal. Selain itu, memiliki sumber daya yang paling melimpah dan kesempatan untuk memasuki Golden Crow Lightning Flame Valley telah meningkatkan kemampuan mereka secara signifikan. Karena itu, tidak ada seorang pun di keluarga kerajaan yang biasa-biasa saja. Mereka semua adalah praktisi yang kuat. Terutama Illusory Demon Seven Sions dari setiap generasi, nama mereka terkenal di seluruh dunia. Setiap istana duke memiliki jumlah praktisi yang kuat dalam jumlah yang mengejutkan, namun skalanya masih jauh di belakang 12 klan penjaga. Namun, selama bertahun-tahun, Duke Huai mencoba untuk memenangkan hati semua adipati lainnya secara diam-diam. Semua kekuatan dari masing-masing istana adipati utama telah berkumpul menuju istana adipati Huai, dan terlebih lagi, mereka menggunakan harga tinggi untuk membeli praktisi kuat dari setiap klan. Saat ini, kekuatan istana adipati Huai tidak dapat diduga. Bahkan klan penjaga condong ke arah istana Duke Huai, terutama klan Helian. Mereka jelas berada di pihak istana Duke Huai. Jika Duke Huai benar-benar memberontak hari ini, situasinya akan tidak menguntungkan bagi pihak permaisuri iblis kecil. Tapi, meskipun Little Demon Empress adalah seorang wanita, dia tidak akan menyerah begitu saja. Apa yang akan terjadi pada upacara agung permaisuri iblis hari ini, tidak dapat diprediksi. Demon Imperial Palace terletak tepat di pusat kota. Bahkan sebelum memasuki area istana kekaisaran iblis, sebuah aula besar yang sangat tinggi hingga tertutup awan muncul di depan mata mereka. Aula ini sangat besar hingga hampir seukuran seluruh klan Yun. Aula kerajaan iblis ini adalah tempat di mana upacara agung permaisuri iblis akan diadakan. Di atas aula, seekor gagak besar dengan kepala terangkat tinggi, berdiri dengan 3 kaki dengan bulu emas menutupi langit ada di sana, menerima penghormatan dan pemujaan dari seluruh kota kekaisaran iblis. Melihat Yun Ce menatap lurus ke arah burung gagak emas di atas, Xiao Yun menjelaskan, itu adalah patung emas binatang ilahi gagak emas. Garis keturunan Kaisar Iblis keluarga kerajaan Iblis Ilusi mengacu pada garis keturunan gagak emas. Gagak emas melambangkan keyakinan tertinggi di alam Iblis Ilusi. Ini masih pagi. Rombongan klan Yun tidak bergerak cepat, ketika mereka hendak memasuki pintu masuk utama istana kekaisaran Iblis, sekelompok orang yang hanya berjumlah sekitar 10 orang datang dari arah lain. Ketika mereka sampai di tempat tujuan, semua penjaga di depan istana menyambut dan berlutut di depan mereka. Pemimpin pesta itu berpakaian mewah. Ekspresinya mengungkapkan suatu kesan yang datang dari seseorang yang secara alami terlahir di atas orang lain. Dari matanya, ada kesombongan, seolah-olah tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang cukup baik untuk dia lihat. Melihat kelompok klan Yun, matanya menyipit, dan mulutnya sedikit menyeringai, saat dia berkata dengan ekspresi gembira, "Oh, Kakak Yun, apakah itu benar-benar kamu?" Langkah kaki Yun Qinghong tergagap. Dia berbalik untuk melihatnya, dan berkata dengan lembut, "Duke Huai, sudah lama sekali." Adipati Huai. Kedua kata ini dengan cepat membuat Yun Ce melihat ke arah orang yang berbicara. Semua orang di kota Demon Imperial tahu tentang ambisi Duke Huai. Rencananya tidak ada habisnya, sedemikian rupa sehingga dia ceroboh dan tidak takut, dan sepertinya tidak takut jika permaisuri iblis kecil mengetahuinya. Yun Ce berpikir bahwa Duke Huai adalah seseorang yang tidak memiliki sopan santun, namun orang yang disebut Yun Qinghong sebagai Duke Huai adalah seseorang dengan senyuman di wajahnya, yang terlihat tidak berbahaya dan lembut. Sulit membayangkan dia sebagai seseorang dengan ambisi yang ingin mengambil alih tahta Kaisar Iblis, kecuali matanya,
yang dalam seperti malam yang gelap, dan angkuh seperti elang yang sendirian. Hahaha. Duke Huai tertawa keras ketika dia berjalan mendekat. Kakak Yun, sudah lama sekali. 2 bulan yang lalu saya tiba-tiba mendengar bahwa tubuh Anda dan saudara ipar perempuan saya sembuh secara ajaib. Duke ini sangat gembira. Sayangnya saya harus mempersiapkan upacara akbar hari ini, sehingga tidak mempunyai waktu luang untuk datang dan berkunjung. Saya merasa malu untuk tampil di hadapan Kakak Yun. Saya harap Kakak Yun tidak tersinggung. 2 bulan yang lalu, Yun Qinghong tidak hanya menghina putranya, Adipati Huiye, dia juga secara pribadi memukuli Yang Mulia Naga Batu hingga terluka parah. Yang Mulia Naga Batu mungkin tidak datang hari ini karena dia belum sembuh, dan dengan cedera itu, kemungkinan besar diperlukan waktu lebih dari setengah tahun untuk pulih sepenuhnya. Pada saat yang sama, Istana Duke Huai mengirim keluarga Helian untuk membunuh Xiao Yun dan nomor 7 di bawah langit telah terungkap. Tapi ketika Duke Huai ini melihat Yun Qinghong, dia tidak mengungkitnya sama sekali, seolah-olah itu tidak pernah terjadi. Dia bahkan memanggil Yun Qinghong, kakak, begitu akrab, seolah-olah mereka adalah saudara seumur hidup dan mati yang tidak bertemu satu sama lain selama bertahun-tahun. Sungguh ular berbisa yang tersenyum. Yun Ce tertawa dingin pada dirinya sendiri. Karena Duke Huai memikirkan hal itu, bagaimana mungkin Yun ini tersinggung, kata Yun Qinghong tanpa emosi. Ai, Duke Huai mengayunkan tangannya, berkata dengan ketidakpuasan, Kakak Yun, jangan panggil aku, Duke Huai seperti orang asing, panggil aku Kakak Huai seperti dulu. Aku rindu masa lalu ketika kami bersaudara minum bersama. Bagaimana kalau, setelah upacara agung permaisuri iblis, Kakak Yun datang ke istana adipatiku yang kumuh sebagai tamu, dan kita, sebagai saudara, bisa minum bersama, bagaimana kalau itu? Duke Huai, aku menerima niat baikmu, tapi aku akan berhenti minum. Yun Qinghong tertawa ringan. Orang-orangnya dulu sama, tapi tujuannya tidak sama dengan dulu. Adapun rasa alkoholnya, secara alami juga berbeda. Sulit untuk ditelan, jadi lebih baik tidak meminumnya. Tapi Duke Huai tidak marah sama sekali terhadap ejekan Yun Qinghong. Apakah Kakak Yun marah pada Duke ini? Tidak heran. Bocah cilik dari keluarga adipati ini tidak membiarkan orang berhenti khawatir. Ya, kemarilah. Adipati Huiye keluar dari belakang, dan berdiri di samping Adipati Huai. Tatapan dingin menyapu wajah Yun Ce. Duke Huai berkata, saya mendengar bahwa putra Duke yang tidak berguna ini tidak menghormati kakak pada hari itu. Kamu benar-benar telah mempermalukan istana Duke Huai kami. Ya, cepat dan minta maaf pada Paman Yunmu. Duke Huiye mengertakkan gigi, menundukkan kepalanya, dan berkata, Paman Yun, Huiye belum dewasa hari itu, mohon maafkan saya. Yun Qinghong dengan tenang menerimanya, dan berkata dengan lembut, karena kamu tahu kesalahanmu sendiri, aku tidak akan menyimpan dendam terhadap junior. Duke Huai, aku memarahi putramu, dan mempermalukannya di depan semua orang hari itu. Saya harap Duke Huai tidak keberatan. Jangan sebutkan itu, Kakak Yun. Duke Huai melambaikan tangannya dengan sikap yang terus terang, putraku yang tidak berguna ada di luar sana dengan perilakunya yang ceroboh, tidak menghormati orang yang lebih tua, dan menyebabkan begitu banyak masalah. Kakak Yun, sebagai seniornya, memberinya pelajaran adalah hal yang biasa. Duke ini tidak bisa cukup berterima kasih, mengapa saya keberatan? Lain kali, jika bocah ini tidak menghormatimu lagi, jangan sia-siakan lidahmu, pukul saja dia dan usir dia. Yun Ce tersenyum penuh teka-teki. Kakak, lihat orang di belakang Duke Huiye. Xiao Yun mendekat, berkata sambil merendahkan suaranya. Yun Ce melirik ke belakang Duke Huiye, berdiri di sana adalah seorang pria muda yang tinggi, berotot. Huiye bisa dibilang berkulit putih, tampan,
dan anggun, sedangkan pemuda ini berpenampilan garang dengan mata bengkok tajam dan otot besar di tubuhnya. Hanya dengan melihatnya saja, akan membuat seseorang merasakan kekuatan menakutkan yang tersembunyi di dalam ototnya. Pemuda itu tampaknya merasakan tatapan Yun Ce dan Xiao Yun, dan tiba-tiba dia menatap lurus ke arah mereka. Namun, matanya meninggalkan Yun Ce dan Xiao Yun setelah sekilas, lalu dia mendengus keras. Tatapannya dipenuhi dengan rasa jijik yang ekstrim, seolah-olah Yun Ce dan Xiao Yun bahkan tidak memenuhi syarat untuk melihatnya lagi. Pria ini adalah putra sulung Duke Huai, Huiran, pemimpin dari Illusory Demon Seven Sions generasi ini. Entah itu 12 klan penjaga, atau keluarga kerajaan iblis ilusi, tidak ada seorang pun yang berusia di bawah 35 tahun yang bisa menandinginya. Dan dia memiliki sifat brutal. Mereka yang melawannya entah terluka parah, atau meninggal secara mengenaskan, kata Xiao Yun dengan suara rendah. Dari suaranya, Yun Ce bisa mendengar ketakutannya yang mendalam. Yun Ce sedikit mengangguk, dan berhenti menatapnya. Namun pada saat ini, dia menyadari bahwa tatapan Duke Huai tiba-tiba tertuju pada dirinya. Mungkinkah ini anak baptis yang diadopsi oleh kakak Yun? Jika Duke ini mengingatnya dengan benar, namanya seharusnya Yun Ce, kata Adipati Huai sambil tersenyum. Tatapannya mengamati Yun Ce dari ujung kepala sampai ujung kaki, lalu, dia perlahan menganggukkan kepalanya, seperti yang diharapkan, sikapnya luar biasa. Tidak heran jika karakter seperti kakak Yun akan mengadopsi dia sebagai anak baptisnya. Bagaimana dia bisa menjadi orang biasa? Setidaknya dari penampilannya, dia mungkin lebih kuat dari putra kandungnya. Xiao Yun melangkah maju, menjaga wajah tetap lurus dan berkata, kakak memang lebih kuat dariku. Dengan kakak seperti ini sebagai contoh, aku yakin aku akan meningkatkan diriku lebih cepat lagi. Setidaknya, aku tidak akan mempermalukan orang tuaku. Yun Qinghong sedikit menganggukkan kepalanya, ekspresinya penuh persetujuan. Bagus, hahaha. Duke Huai tertawa keras, dan menangkupkan tangannya ke arah Yun Qinghong. Saya lupa mengucapkan selamat kepada kakak Yun karena telah menerima seorang putra baptis. Namun, anak angkat kakak Yun cukup misterius. Duke ini ingin mengenalnya lebih jauh beberapa hari terakhir ini, tapi bahkan dengan mata dan telinga Duke ini masih belum bisa mendapatkan informasi apapun. Itu benar-benar memicu keingintahuan sang Duke. Duke Huai mengungkap fakta bahwa dia menatap Yun Ce dengan wajah datar, dan bahkan tidak berusaha menyembunyikannya. Setelah mengatakan itu, dia meletakkan tangannya ke bawah dan berkata, upacara akbar akan segera dimulai, Duke ini akan pergi dulu. Ketika tiba saatnya Adipati ini mengirimkan undangan, saya harap kakak Yun tidak akan menolak saya. Ayo pergi. Duke Huai mengungkapkan senyuman penuh arti pada Yun Qinghong, lalu, dia melangkah ke pintu masuk istana Kekaisaran Iblis. Ketika dia memiliki satu kaki di gerbang istana, dia tiba-tiba berhenti, melihat ke depan, dan menghela nafas dengan punggung menghadap Yun Qinghong. Selain kamu, Yun Qinghong, di dalam 12 klan penjaga, tidak ada orang lain yang dimiliki Duke ini. Namun sudah bersedia memanggil Big Brother. Jika ada satu orang yang paling tidak ingin dilawan oleh Adipati ini, orang itu juga adalah Anda, Yun Qinghong. Hari ini, Adipati ini masih memanggilmu kakak Yun, dan mulai hari ini, apakah kakak Yun bersedia sejajar dengan Adipati ini dan saling memanggil saudara, atau, hehe, hasilnya tentu saja akan ditentukan oleh besar saudara laki-laki. Pernyataan Duke Huai mengejutkan klan Yun dan anggota istana Duke Huai. Kaki para penjaga yang berjaga di depan istana gemetar, sambil menundukkan kepala, berpura-pura tidak mendengar apa-apa. Duke Huai tertawa pelan dan melangkah ke dalam istana, diikuti Huiran dan Huiye dari belakang. Ayah Kaisar, mengapa kamu menunjukkan rasa hormat yang begitu besar terhadap Yun Qinghong itu?
dan bahkan berjanji untuk memiliki kedudukan yang setara setelahnya. Bagaimana dia memenuhi syarat? Adipati Huiye bertanya dengan bingung. Hehe, Duke Huai tersenyum ringan, dan berkata dengan emosi yang dalam, Yun Qinghong yang kamu kenal selalu menjadi orang cacat yang tidak berguna. Tapi Yun Qinghong sebelum kamu lahir, adalah Yun Qinghong yang asli. Jika Anda lahir beberapa dekade sebelumnya, Anda tidak akan menanyakan pertanyaan ini. Kaisar Iblis sebelumnya memberi Yun Changhai gelar Raja Iblis saat itu, dan bahkan mengizinkannya memiliki kedudukan yang setara dengannya. Kaisar Iblis kecil bahkan melihat Yun Qinghong sebagai contoh sejak ia masih muda, dan memanggilnya kakak. Bahkan aku, ayahmu, saat itu diminta oleh kakekmu untuk menetapkan Yun Qinghong sebagai tujuan. Ah, Duke Huiye tertegun, dan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Hah, Huiran mencemooh dengan jijik, ayah, kamu terlalu serius. Bahkan jika dia sekuat itu, dengan usianya, dia paling banyak bisa menjadi raja tingkat menengah. Jadi keluarga Yun memiliki raja tingkat menengah lainnya, seberapa besar ancaman yang bisa dia timbulkan. Ayah kerajaan tidak perlu menyuapnya dengan sederajat. Duke Huai berhenti sejenak dalam keheningan singkat, dan berkata, mungkin karena gambaran dirinya terlalu dalam di hati adipati ini. Semuanya sudah dipersiapkan, dan hati adipati ini sangat yakin, tapi memikirkan dia sudah pulih, ada perasaan tidak enak, perasaan ini, membuat adipati ini merasa sangat tidak menyenangkan.